angka indeks. Apa itu angka indeks? Mungkin kita sering mendengarnya apa itu indeks ya, tapi dalam statistik itu juga dikenal namanya angka indeks. Nah, itu akan dibahas lebih detail ke video kali ini ya. Baik, jadi silakan subscribe bagi yang belum. Nantikan video-video selanjutnya mengenai statistik 1 di video berikutnya ya. Angka indeks, suatu analisa kuantitatif atau analisa angka untuk mengukur perubahan atau melakukan perbandingan antara variabel atau sekelompok variabel. Jadi, angka indeks itu adalah melihat perubahan atau melihat pertumbuhan, melihat penurunan. Angka indeks itu bisa dibilang hampir sama dengan tren. Jadi, tren itu melihat naik turun, melihat fluktuasinya, atau juga melihat perubahan yang terjadi ya dari suatu kelompok data. Data sosial, data ekonomi, data kependudukan, atau misalnya data mengenai yang lain-lain. Nah, angka indeks itu berguna untuk mengukur perubahan harga, jumlah produksi, biaya hidup, siklus perdagangan. Jadi, kalau kita itu melihat perubahan, gunanya adalah kita itu bisa mengetahui bagaimana biaya hidup, bagaimana anti estimasi, bagaimana perkiraan, bagaimana juga untuk menyusun budget. Nah, dengan adanya angka indeks ini ya bisa membantu hal-hal itu ya. Indeks harga adalah pengukuran perubahan harga. Dari namanya harga, berarti indeks itu adalah perubahan. Nah, kalau indeks harga berarti perubahan harga. Sumber data indeks. Penyusunan indeks produksi membutuhkan data tentang jumlah produksi. Dari namanya, indeks produksi berarti terkait dengan indeks produksi. Berarti indeks yang terkait dengan jumlah data-data produksi. Kalau indeks harga berarti indeks yang terkait dengan harga-harga barang ya. Dari namanya kita sudah tahu, jadi indeks harga berarti terkait dengan harga-harga barang. Syarat-syarat perbandingan data indeks. Dalam penyusunan indeks harga, tiap jenis barang harus memiliki kualitas yang kurang lebih sama. Jadi kalau kita itu ingin bikin data indeks, pertama syaratnya adalah kualitasnya kurang lebih sama atau speknya kurang lebih sama. Jadi kalau kita itu bikin indeks kualitasnya jauh, ya nggak bisa lah dibandingkan, ibaratkan kita itu bandingkan antara yang besar sama yang kecil. Nah, kalau kita itu ingin bandingkan kan berarti harus yang kurang lebih sama. Ini juga kalau indeks harga berarti barangnya itu kualitasnya kurang lebih sama atau speknya itu sama. Itulah indeks harga. Tapi kalau misalnya kualitasnya jauh, nggak bisa kita masukkan dalam indeks harga. Terus sumbernya itu harus satu. Jadi jangan sampai sumbernya itu lebih dari satu, itu kita gunakan sebagai indeks. Itu bukan indeks namanya. Indeks itu syaratnya harus dari satu sumber. Makanya kalau kita itu ingin bikin indeks produksi, indeks harga, pasti dia sumbernya di satu saja. Kalau misalnya sumbernya itu berbeda, itu namanya bukan indeks, tapi kita itu ingin bikin perbandingan. Kenapa kalau kita itu harus satu sumber? Karena sumber yang lain juga belum tentu akan mendapatkan data yang sama kan. Kemudian masing-masing sumber itu dia memiliki pertimbangan sendiri untuk mendapatkan data. Maka dari itu, masing-masing sumber tidak boleh dibandingkan. Tapi harus satu sumber yang sama baru kita bisa masukkan dalam data indeks. Nah, kemudian penyusunan indeks harga makanan itu kita harus mencari bahan makanan yang benar-benar mewakili konsumen. Karena kita tidak mungkin mengikutsertakan semua jenis bahan makanan. Bahan makanan itu sangat banyak, bahkan di setiap negara, di masing-masing negara memiliki sayuran, memiliki rempah-rempah yang berbeda-beda, terus juga nanti makanannya juga berbeda-beda kan. Oleh karena itu, kalau kita ingin menyusun data indeks, semua bahan makanan pokok itu pasti sulit dan juga banyak, tidak efisien. Untuk mendapatkan semua data itu juga tidak mudah. Oleh karena itu, ya udah, kalau kita itu ingin bikin indeks harga di Indonesia, berarti harus cari makanan yang benar-benar makanan pokok orang Indonesia. Sehingga kalau misalnya makan orang Indonesia itu tidak bisa memasukkan indeks harga gandum. Gandum adalah konsumsi makanan orang Eropa kan. Jadi kalau misalnya makanan orang Eropa dimasukkan ke sini ya mungkin tidak tepat, tidak relevan. Kalau bikin indeks ya memang harus mewakili di daerah itu. Dan juga kalau misalnya kita bikin indeks harga gandum di Indonesia itu ya tidak terlalu diperlukan. Mungkin perlu, tapi dia tidak seperlu dari beras. Begitu juga dengan orang Eropa. Kalau kita berikan indeks harga beras ya di sana tidak terlalu dipakai. Mereka lebih memakai gandum. Makanya kalau kita ingin indeks harga bahan makanan itu harus mewakili keinginan atau lingkungan dari konsumen itu. Periode dasar. Perbandingan secara pasangan hanya membandingkan harga dalam dua periode. Membandingkan harga tahun 2006 terhadap tahun 2005. Jadi tahun 2005 itu disebut tahun dasar, sedangkan tahun 2006 itu disebut tahun tertentu. Jadi 2005 dengan 2006, tahun 2005 itu namanya adalah tahun dasar, kalau tahun 2006 itu adalah tahun tertentu. Atau bisa dibilang tahun dasar itu adalah O, kalau misalnya tahun 2006 itu adalah N. Atau bisa dibilang juga tahun tertentu itu adalah tahun yang sekarang, tahun terbaru. Tapi kalau misalnya tahun 2005 atau misalnya tahun sebelumnya itu adalah tahun O. Seperti itu ya. Jadi tahun N itu adalah tahun sekarang atau tahun terbaru. Tahun O adalah tahun yang sebelumnya.
Sebaiknya tahun dasar dipilih pada saat keadaan ekonomi itu lagi stabil. Terus jangan terlalu jauh dengan tahun-tahun yang akan diperbandingkan. Nah, kalau kita itu ingin memilih periode dasar, harus di periode yang sedang baik ekonominya atau kondisi ekonominya sedang bagus atau sedang normal. Jangan sampai kita menggunakan tahun dasar itu yang ekonominya lagi tidak stabil, lagi krisis, atau lagi melonjak jauh. Tidak tepat, karena apa? Pasti dia akan menjadi perbedaan sendiri. Ketika lagi krisis, tahunnya itu lagi banyak terjadinya penurunan ekonomi, kemudian juga terjadinya banyak pengangguran, harga-harga sedang melonjak tinggi. Nah, itulah pada saat tahun krisis tidak bisa kita jadikan periode dasar untuk tahun berikutnya. Karena apa? Ketika tahun itu lagi harga melambung tinggi, kemudian harga tahun berikutnya sedang bagus atau sudah mulai normal kembali harganya, kan tidak tepat. Berarti dia itu akan melonjak tinggi sendiri pada saat dibandingkan dengan periode yang lainnya kan. Pada saat periode dasar itu kita jadikan di saat tahun yang tidak stabil. Yang tadi saya bilang, lagi krisis, dijadikan tahun dasar itu tidak tepat. Jadi lebih tepatnya itu gunakan periode dasar pada saat tahun yang relatif stabil atau yang ekonominya sedang normal. Ya, jadi jangan sampai menggunakan pada saat ekonominya lagi krisis atau pada saat ekonominya kurang bagus. Atau juga pada saat ekonomi sedang melonjak tinggi. Nah, ketika sedang ekonomi bagus-bagusnya, otomatis akan membuat periode lain akan jadi kurang baik. Karena apa ya? Ketika lagi bagus, pasti semuanya juga sedang tinggi ya. Harga-harga mungkin juga sedang tinggi atau sedang normal, ekspor meningkat, impor menurun. Nah, tapi pada saat tahun berikutnya atau pada saat tahun-tahun lainnya pasti akan berbeda kan hasilnya kan. Makanya kalau ingin menggunakan periode dasar sangat tidak dibenarkan pada saat ekonomi yang sedang tidak relatif stabil ya. Stabil ini di sini bisa berarti pada saat krisis atau pada saat ekonomi sedang melonjak. Nah, kemudian tahun dasar itu jangan terlalu jauh. Ingat, kalau kita ingin bikin angka indeks itu minimal setahun. Jadi setahun pada saat tahun ini dengan tahun lalu. Jangan sampai kita itu bikin tahun lalu dengan bikin 5 tahun yang lalu. Itu sudah terlalu jauh. Jadi kalau kita ingin menggunakan tahun dasar dengan tahun tertentu, jangan sampai menggunakan periode yang terlalu jauh. Minimal itu bulanan. Tapi kalau misalnya sudah sampai lebih dari 5 tahun, 10 tahun, itu sudah tidak tepat. Karena perbedaan antara 5 tahun yang mendatang itu pasti akan jauh. Harga-harganya juga akan jauh, nilai inflasi juga akan jauh, ekspor impor juga akan jauh. Semuanya akan bernilai sangat-sangat jauh. Makanya kalau misalnya kita ingin bandingkan, itu pada saat waktu yang berdekatan saja. Tidak bisa kita menggunakan waktu yang terlalu jauh. Metode penyusunan indeks harga. Ada 8 metode penyusunan indeks harga ya. Agregatif sederhana, rata-rata relatif harga, Las-Perez, Pasce, Drobis, Fisher, Marshall Edgeworth, dan Walsh. Jadi ada 8 penyusunan indeks harga. Oke, kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah indeks harga tidak tertimbang. Jadi metode agregatif itu adalah sigma PN per sigma PO. P itu adalah harga ya. Agregatif itu pada saat tahun yang sekarang atau pada saat tahun terbaru dibagi dengan tahun yang lalu. Jadi PN itu adalah yang terbaru atau yang sekarang. O itu adalah yang tahun lalu. Ini ada 5 macam ikan kering yang ada di pasar Pontianak. Ini adalah contoh ya, jadi mungkin saja benar, mungkin saja juga salah. Hanya sekedar mengilustrasikan saja. Di sini kita bisa lihat bahwa yang N itu atau PN berarti yang tahun 2006. Sementara yang PO itu adalah yang tahun 2005. Jadi O itu adalah tahun sebelumnya, tahun 2006 itu adalah yang terbaru atau yang sekarang. Gitu aja sebenarnya lebih gampang mengingatnya. PN atau misalnya harga tahun sekarang atau harga tahun yang tertentu atau harga yang terbaru. Kalau misalnya yang PO itu adalah tahun sebelumnya, sudah pasti sebelumnya, bukan yang sekarang. Nah, PN itu adalah sekarang atau yang terbaru. Sigma berarti semua ini kita jumlahkan, terus dibagi dengan yang PO, yang tahun 2005. Hasilnya adalah 7,84%. Naik. Kenapa naik? Karena di sini dia itu lebih dari 100% ya hasilnya ya. Karena lebih dari 100% berarti dia itu naik. Tapi kalau misalnya kurang dari 100%, itu hasilnya adalah turun. Oke, langsung saya contohkan di Excel ya. Rumus agregatif itu adalah sigma PN per sigma PO ya. Jadi ini adalah datanya. Ini adalah PN yang 2006, PO-nya adalah 2005. Jadi, sigma berarti kita totalkan saja semuanya ini. 40, 20, 225, 20, dan 35. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 137.500 ya. Itu untuk yang PN. Kalau yang PO, 35, 25, 20, 17, dan 30. Oke, 127 untuk yang PO ya. Metode agregatif itu adalah PN per PO ya. Berarti 2006 bagi dengan 2005. Ingat sigmanya, berarti yang 137.500 bagi dengan 127.500. Kemudian hasilnya adalah dikalikan dengan 100%. Hasilnya adalah 107. Karena nilainya itu lebih dari 100, otomatis ini akan mengalami peningkatan. Peningkatannya adalah sebesar
7,84%. Nah, dengan menggunakan indeks dari agregatif menghasilkan kenaikan angka dari 5 jenis ikan itu pada saat tahun 2006 dan 2005-nya itu adalah 7,84% meningkat. Oke, kita sudah dapat yang metode agregatif, metode yang paling sederhana. Kalau harga tidak tertimbang, itu sigma PN per PO bagi N kalikan 100. Nah, dari sini berarti kita itu sudah bisa tentukan bahwa kita itu harus mencari PN per PO dulu baru kita sigma kan. Oke ya, jadi seperti ini ya. PN ingat itu adalah yang 2006, O itu adalah yang 2005. Berarti 40.000 dibagikan dengan 35 itu hasilnya adalah 1,14. 20.000 bagikan 25, 0,8. 22,5 bagikan 20. Jadi semua yang ada di 2006 ini kita bagikan dengan 2005. Kemudian hasilnya ada di sini, kita jumlahkan 5,378. Nah, terus di sini jumlah datanya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 kan. Jadi 5,378 dibagikan dengan 5 kalikan 100 hasilnya adalah 7,56. Kenaikannya sebesar 7,56. Langsung kita contohkan ke Excel ya. Nah, ini rumusnya yang tadi ya. Jadi sigma PN per PO bagikan N. Ingat kita harus buat tabel PN per PO dulu. Berarti ya 40.000 dibagikan dengan 35. Kemudian 20 bagikan 25, 22 bagikan 20, 20 bagikan 17, 35 bagikan 30. Sudah dapat hasilnya, kemudian langsung kita jumlahkan. 1,1 tambah 0,8 tambah 1,1, 1,14 dan 1,16. Hasilnya adalah 5,37. Nah, di sinilah langsung kita gunakan angkanya ya. Jadi 5,3773 dibagikan dengan jumlah datanya. Jumlah datanya itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya adalah 1,07. Kalau misalnya dikalikan 100, hasilnya adalah 107 ya. Sudah dapat, langsung 107-nya ini kita kurangkan dengan 100. Hasilnya adalah 7,546. Ini adalah meningkat. Kenapa meningkat? Karena dia itu nilainya lebih dari 100 ya. Pokoknya hasil dari angka indeks ini harus kita kurangkan dengan 100. Berapapun. Kalau misalnya angkanya itu adalah 50,5 dikurangkan dengan 100 berarti akan berhasil minus. Kalau minus berarti dia itu akan berkurang. Nah, karena ini nilainya plus berarti dia itu akan bertambah atau meningkat namanya. Jadi relatif harga kita dapatkan meningkat sebesar 7,546%. Nah, kalau harga tidak tertimbang menggunakan log, berarti dia itu sigma log PN per PO bagi N. Ini hampir sama, jadi kita itu harus mencari PN per PO dulu, baru kita logaritmakan. Ya, jadi PN per PO ini harus kita bagi dulu. Jadi 40, ingat N per PO ya, N per O, berarti 2006 per 2005. Nah, jadi 40 bagikan dengan 35. 20 bagikan 25, 22 bagikan 20, 20 bagikan 17, dan 35 bagi 30. Ini hasilnya. Kemudian di sini kita harus membuat logaritma dari 1,1 ini. Logaritma dari 1,14 itu adalah 0,05, kemudian 0,8 itu hasilnya adalah minus 0,09, 0,05 itu 1,125, 1,14, 0,05, dan seterusnya. Nah, inilah langsung kita jumlahkan. Jadi 0,05 dikurang dengan 0,09 ditambah dengan 0,05 dan 0,06 di bawahnya. Jumlahkan semua hasilnya adalah 0,137. Oke, berarti yang kita pakai ini adalah yang 0,137-nya. Nah, langsung saja di sini rumusnya adalah sigma log PN per PO per N. Berarti 0,137 dibagi dengan N atau dibagi dengan 5. 0,137 dibagi dengan 5. Hasilnya ini adalah 0,02. Kemudian langsung kita kalikan dengan 100. 0,027 ini harus kita buat menjadi antilog ya. Nah, nilai dari 0,027 di antilogkan itu hasilnya adalah 1,06. 1,06 itu harus kita kalikan dengan 100. Hasilnya adalah 106. Nah, karena dia itu lebih dari 100 berarti meningkat sebesar 6% ya. Oke, 3 rumus tadi itu adalah indeks harga yang tidak tertimbang. Artinya apa? Dia itu tidak ada kuantitas atau dia itu tidak ada weight-nya atau tidak ada W-nya. Tidak ada timbangannya. Nah, kalau ini sudah masuk ke indeks harga tertimbang, berarti dia ada timbangannya, ada beratnya, ada bobotnya. Oke, yang bobot atau yang tertimbang ini sudah ada 6 ya, last pairs dan seterusnya. Kita coba yang pertama, last pairs dulu. PN kalikan QO, kemudian PO kalikan QO. Ingat PN itu adalah tahun berikutnya, atau tahun sekarang, atau tahun tertentu. Kalau O itu adalah tahun sebelumnya. Nah, bisa kita lihat di sini ya, jadi ada harga tahun 2006 dengan harga tahun 2005. Kemudian ada penjualan ton. Nah, inilah yang saya maksudkan bobot atau beratnya atau di sini ada kuantitasnya ya, atau di sini ada timbangannya. Ya, penjualan tahun 2005 dengan tahun 2006 itu berbeda. Ya, ini juga kalau misalnya 2005 itu adalah O, 2006 adalah N-nya.
Nah, dari rumusnya itu adalah PO kalikan QO dengan PN kalikan QO. Nah, di sini sebenarnya cukup mudah, tapi yang sering salah itu adalah pengaliannya. Jadi jangan sampai 2006, 2005 itu ketukar perkaliannya ya. Ya sebenarnya ini cukup mudah, tapi ya sering salahnya di situ gara-gara salah perkalian. Makanya perhatikan rumus. PO QO berarti itu adalah harga tahun 2005 dan penjualan tahun 2005. Kalau PN kali QO berarti dia itu artinya di sini penjualan tahun 2006 itu tidak kita pakai. Yang kita pakai adalah penjualan tahun 2005 saja. Bisa kita lihat di sini ya Q. Q itu adalah yang penjualannya. QO berarti yang tahun 2005. Sementara kalau yang harga, dua-duanya dipakai. Tapi kalau misal penjualan, hanya yang 2005 saja yang dipakai. 2006-nya tidak kita pakai. Oke, di sini dapatlah PO kalikan QO, dan hasilnya adalah 109,346 dengan asperes. Langsung kita coba di Excel. Oke, kita buat seperti ini. Ya, jadi ada penjualan dengan tahun 2005, 2006. PO kalikan QO berarti dia itu adalah harga tahun 2005, berarti yang di sini ya, harga tahun 2005 kita kalikan dengan penjualan tahun 2005, berarti yang di sini ya, penjualan tahun 2005. 35.000 dikalikan dengan 10. Hasilnya adalah 350.000. Berikut juga dengan yang bawahnya, berarti 7,5 kalikan 25, 20 kalikan 15, 17,5 kalikan 20, 30 dikalikan dengan 5. Nah, hasilnya ini. Langsung saja kita jumlahkan, berarti 350 tambah 187, 300, 350, dan 150. Kemudian berikutnya adalah PN kalikan QO, atau misalnya di sini adalah harga tahun 2006 dikalikan dengan penjualan tahun 2005 ya. Berarti penjualan tahun 2005 dikalikan dengan harga tahun 2006. Jadi 10 kalikan dengan 40.000. Ya, jadi di sini adalah harga tahun 2006 dikalikan dengan harga tahun 2005. Jadi 20 kalikan 7,5, 22 kalikan 15, 20 kalikan 20, dan 35 kalikan 5. Nah, hasilnya adalah semuanya di sini. Langsung kita jumlahkan. 1.462. Oke, lihat rumusnya. Rumusnya itu adalah PN kalikan QO, berarti harga tahun 2006 kalikan dengan harga tahun 2005 dibagi dengan harga tahun 2005 kalikan dengan kuantitas tahun 2005. Berarti yang ada di sini 1.400 dibagi dengan 1.300 ya. 1.462.500 dibagi dengan 1.337.500. Oke, hasilnya adalah 1,093. Kita kalikan dengan 100%. 109, kemudian dikurangi dengan 100. Hasilnya adalah 9,3. Karena ini masih plus, karena dia itu kita kurangkan dengan 100, hasilnya plus, berarti dia akan meningkat. Meningkat sebesar 9,34%. Itu menggunakan last pairs. Kalau menggunakan pasce, dia sedikit berbeda. PN kalikan QN bagi PO kalikan QN. Ingat, N itu adalah tahun berikutnya, atau tahun sekarang, atau tahun terbaru. Kalau O itu adalah sebelumnya. Lebih gampang itu aja. O itu adalah tahun sebelumnya. Kalau N itu adalah tahun terbaru, atau tahun yang sekarang. Oke, ini juga sama, karena dia itu harga tertimbang, berarti dia ada penjualan. Kita juga harus buat PO kalikan QN, tabelnya ya. PN kalikan QN. PO berarti harga tahun 2005 dikalikan dengan penjualan tahun 2006. Kalau ini harga tahun 2006 dikalikan dengan penjualan tahun 2006. Hasil dari pasce itu adalah 109,07. Langsung kita contohkan lagi. Nah, ini adalah pasce. Jadi pasce itu harga tahun 2005 dikalikan dengan penjualan tahun 2006. Berarti 35.000 itu harus kita kalikan dengan yang penjualan tahun 2006. Ini 13 ya. 35.000 dikalikan dengan 13. Hasilnya adalah 455.000. Jadi semuanya juga begitu ya. Ingat, ini adalah harga tahun 2005 dikalikan dengan penjualan tahun 2006. Berarti ya 25.000 kalikan 10, 20.000 dikalikan dengan 20, 17 kalikan dengan 20, 30 kalikan dengan 7,5. Nah, ini hasilnya. Kemudian langsung kita jumlahkan. Oke, sudah dapat. Ini juga PNQN berarti dia itu adalah harga tahun 2006, 40.000 dikalikan dengan penjualan tahun 2006. Artinya 40.000 dikalikan dengan 13. Begitu juga dengan yang bawahnya ya. Berarti 20 kalikan dengan 10, 22 kalikan 20, 20 kalikan 20, dan 35 kalikan 7,5. Oke, sudah dapat. Kemudian di sini hanya kita jumlahkan. Hasilnya adalah 1.832. Jadi begini ya, lebih gampang ya kalau pasce itu 2005 itu tidak kita pakai. Nah, seperti ini. Jadi, tahun 2005 penjualannya itu tidak kita pakai, tapi kalau harganya kita pakai dua-duanya. Ya, jadi di sini adalah QO itu tidak ada, atau penjualan tahun 2005 itu tidak kita pakai. Yang kita pakai adalah penjualan tahun 2006 saja. Nah, ingat sebenarnya ini sangat gampang, tapi yang lebih sering salahnya itu adalah perkaliannya. Makanya jangan sampai di sini salah ya.
yang harus kita kalikan itu adalah yang, ya kalau PO kalikan GN berarti adalah harga tahun 2005, 35 kalikan dengan 13. Tapi kalau PN kalikan GN berarti harga tahun 2006, 40 dikalikan dengan 13. Oke, langsung saja dari rumusnya adalah PN kalikan QN bagi PO kalikan QN. PN kalikan QN itu adalah ini ya jumlahnya ya 1.832. Kemudian dibagi dengan 1.680.000 ya. Hasilnya adalah 1,09. Ini kalau dikalikan dengan 100, hasilnya adalah 109. Karena ini kita kurangkan dengan 100. Hasilnya masih plus 9,0. Berarti dia itu akan meningkat sebesar 9,07%. Oke, ini menggunakan pasce. Nah, kemudian di sini ada indeks Drawbis. Drawbis itu adalah gabungan dari pasce dan asperes. Jadi rumus ini sigma PN kalikan KO bagi sigma PO KO dikalikan 1 tambah sigma PN KN PO KN bagi 2. Lebih gampangnya gitu aja. Jadi asperes ditambah dengan pasce dibagi dengan 2. Jadi itu ya lebih gampang ya. Drawbis itu cuman untuk mencari Drawbis itu kita harus mendapatkan pasce dan asperes gitu aja sebenarnya. Memang dari rumusnya simple, tapi untuk mendapatkan rumus Drawbis itu kita harus mendapatkan pasce dan asperes. Kalau tidak ada asperes ya berarti tidak bisa kita kerjakan. Pasce tidak ada juga tidak bisa kita kerjakan indeks Drawbis. Karena memang indeks Drawbis itu adalah gabungan antara pasce dan asperes. Nah, langsung kita pakai. Asperes itu adalah 109, kalau pasce itu adalah 109,07. Bagaimana cara mencari indeks Drawbis? Ya lebih gampangnya berarti 109,345 dibagi dengan 109,077. Lebih gampangnya berarti 109,345 ditambah dengan 109,077. Hasil pertambahan antara asperes sama pasce itu langsung kita bagikan 2. Sudah, kita bisa dapatkan indeks Drawbis. Ya, gampang ya. Sebenarnya indeks Drawbis itu gampang, tapi untuk mendapatkan Drawbis itu kita memerlukan data dari asperes dan pasce. Jadi, kalau disuruh mencari Drawbis, berarti kita itu harus mencari kedua-duanya. Oke, langsung saja. Di sini 109 kita kurangkan dengan 100. Hasilnya masih plus, berarti di sini adalah meningkat sebesar 9,211. Karena masih plus, berarti di sini hasilnya adalah meningkat sebesar 9,211% ya. Oke, sudah dapat indeks Drawbis. Kemudian dapatlah indeks Fisher. Fisher itu adalah sigma PNQO bagi POQO, kemudian dikalikan dengan PNQN per PO kalikan QN 100%. Jadi indeks Fisher itu ya kelihatannya banyak ya. Sebenarnya hampir sama dengan yang Drawbis tadi. Dia itu memerlukan indeks asperes sama indeks pasce. Hanya saja di sini harus dikalikan dengan kemudian diakarkan. Jadi asperes dikalikan dengan pasce kemudian diakarkan. Nah, ini hasilnya adalah 9,211. Oke, kita coba lagi. Asperes adalah 109,345, kemudian pasce adalah 109,07. Berarti bagaimana rumus dari Fisher? Ya, langsung aja. 109,345 dikalikan dengan 109,077. Nah, hasilnya itu 11.927, langsung kita akarkan. Setelah kita akarkan, dapatlah hasilnya 109,21. Ini juga sama, harus kita kurangkan dengan 100. Hasilnya masih plus 9,21, berarti meningkat sebesar 9,21%. Oke ya, jadi Fisher itu 9,21%. Jadi, untuk mendapatkan Drawbis sama Fisher itu memerlukan asperes sama pasce ya. Ketika sudah dapat asperes sama pasce, udah lebih gampang untuk mencari angkanya ya. Karena memang asperes sama pasce ini menjadi yang paling dasar. Sementara Drawbis sama Fisher itu dia menggunakan terapannya ya. Jadi Fisher itu beranggapan bahwa asperes dikalikan dengan pasce kemudian diakarkan. Tapi kalau misalnya Drawbis yaitu ditambah asperes sama pasce dibagi dengan 2. Itu adalah menurut Drawbis. Jadi Drawbis dengan Fisher itu dia ada perbedaan ya. Tapi acuannya itu tetap asperes sama pasce. Cuman dia itu apakah ditambah bagi 2 atau misalnya dikali dengan diakarkan. Marshall Edgeworth. Nah, Marshall Edgeworth ini dia sigma PN QO plus QN, kemudian sigma PO QO plus QN. Jadi di sini bisa kita lihat bersama bahwa QO plus QN itulah yang harus kita cari terlebih dahulu. Ingat bahwa dalam statistik itu kita harus menyelesaikan yang dalam kurung dulu ya. Jadi beberapa video yang saya sudah jelaskan, beberapa kali saya ingatkan bahwa dalam statistik atau dalam matematika itu kita harus menyelesaikan dalam kurung dulu, baru kita harus menyelesaikan yang ada di luar kurungnya ya. Yang ada dalam kurung itu adalah QO plus QN. Karena kebetulan antara atas dengan bawah itu sama, jadi lebih enak ya. Nah, di sini yang membedakannya adalah kalau di atasnya ada dikalikan dengan PN, kalau misalnya di bawahnya ada dikalikan PO. Jadi Marshall Edgeworth itu ya beranggapan bahwa ini antara penjualan tahun 2005 dengan tahun 2006 itu harus ditambah kemudian dikalikan dengan harga 2005 dan 2006. Nah, jadi Marshall Edgeworth ini ya dia lebih banyak ya. Nah, menurut dari Marshall Edgeworth mendapatkan 109,19.
Oke, langsung kita terapkan di Excel. Tabelnya masih sama, jadi QO plus QN itu adalah penjualan tahun 2006 dengan tahun 2005. Langsung saja 10 dengan 13 itu kita jumlahkan, 23, begitu juga dengan yang lainnya. 7,5 tambahkan 10, 15 tambah 20, 20 tambah 20, dan 5 plus 7,5. Ini hasilnya, kemudian rumusnya adalah PN, berarti harga tahun 2006 dikalikan dengan QO plus QN. Berarti di sini adalah ya PN, QO plus QN. Berarti PN itu adalah harga tahun 2006 ya, 40.000 dikalikan dengan, ingat, karena ini QO plus QN, berarti yang 40.000 dikalikan dengan 23. Ini tidak kita perlukan lagi, karena Marshall Edgeworth itu diperoleh dari ya penjualan tahun 2005 dengan tahun 2006. Ya, jadi setelah QO plus QN atau antara tahun 2006 dengan tahun 2005 itu kita jumlahkan, nah ini tidak kita perlukan lagi. Oke ya, jadi dapatlah di sini 920, dapat dari 23 dikalikan dengan 40. Begitu juga dengan yang lainnya. 920 berikutnya berarti antara 20.000 dikalikan dengan 18. 350, 22 kalikan 35, 20.000 dikalikan dengan 40, dan 35 dikalikan dengan 13. Oke, ini hasilnya ya. Langsung kita jumlahkan. Sudah dapat. Kemudian kalau yang tabel di sini berarti PO itu adalah harga tahun 2005 atau harga tahun sebelumnya. Nah, di sini berarti 23 dikalikan dengan 35. Ingat, jangan sampai kita salah perkalian ya. Bukan kita pakai yang 40 lagi, tapi yang kita pakai adalah yang 35. Yang kita pakai adalah tahun 2005. Hasilnya adalah 805. Kemudian 25 dikalikan dengan 18, 20 dikalikan 35, 17.500 dikalikan 40, dan 30.000 dikalikan dengan 13. Ini hasilnya ya. Jadi 800, 43, 700, dan 700. Ini langsung kita jumlahkan sama hasilnya adalah 3.017 ya. Dari rumusnya itu adalah PN QO plus QN bagi PO QO plus QN. Berarti PN itu adalah yang terbaru atau yang 2006 bagi dengan 2005. Langsung saja ke sini kita masukkan, berarti PN itu adalah yang 3.200 ya, dibagi dengan 3.017.000. Hasilnya adalah 1,09 dikalikan dengan 100, 109, kemudian kita kurangkan dengan 100. Hasilnya adalah 9,19. Karena ini masih plus, berarti dia meningkat sebesar 9,19%. Oke, itu adalah Marshall Edgeworth. Kalau Walsh, berarti dia itu adalah diperlukan data dari QO dan QN itu dikalikan ya. Walsh itu berarti QO kalikan QN ya. Di sini kita bisa lihat bahwa di atas penyebut dengan pembilang itu sama ya. Jadi pembilangnya QO kalikan QN, penyebutnya adalah QO kalikan QN. Nah, di sini diakarkan. Cuman perbedaannya adalah kalau yang pembilang itu dikalikan dengan PN, kalau misalnya penyebut dikalikan dengan PO. Walsh dapatlah 9,20 ya. Langsung kita contohkan. Nah, kalau misalnya Walsh itu harus kalian buat tahapan seperti ini. QO kalikan QN, kemudian diakarkan, baru nanti hasilnya itu dikalikan dengan harga 2005 dan harga 2006. Oke ya, berarti di sini 13 dikalikan dengan 10. 130, 7,5 kalikan 10, 15, 20, 20 kali 20, dan 5 kali 7,5. Nah, ini dapat hasilnya jadi 75, 300, 400, dan 800. Itu adalah hasil perkalian antara penjualan tahun 2005 dan penjualan tahun 2006. Kemudian di sini akar dari QO kalikan QN, berarti yang ada di sini QO kalikan QN itu kita akarkan. Jadi 130 kalau diakarkan adalah 11,41. Kalau 75, 300, 400, dan 38 hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi 20, kemudian 17, 86, dan 6. Nah, kemudian di sini langsung saja PN kalikan QO QN. Berarti 11,40 kita harus kalikan dengan harga tahun terbaru atau harga tahun 2005. Berarti 11,41, 11,401 dikalikan dengan harga tahun terbaru. Berarti harga tahun 2006 ya, 40.000. Oke, ini hasilnya. Jadi kita ulang kembali ya. Jadi 8,6 dikalikan dengan harga tahun terbaru, yaitu harga tahun 2006 10 ya. Jadi 22 kalikan dengan 17, 20 dikalikan dengan 20, kemudian 35 dikalikan dengan 6. Oke, sudah dapat ini hasilnya. Berarti langsung kita jumlahkan 456, 173, 389, 400, dan 214. Oke, sudah dapat. Kemudian yang PO kalikan QO QN. Berarti di sini kita ulangi lagi, tapi 11,41 ini kita kalikan dengan PO. PO-nya itu berarti yang harga tahun 2005 atau harga tahun yang sebelumnya. Harga tahun sebelumnya itu adalah yang 2005, 35.000. Berarti 11,4 dikalikan dengan 11,4 itu harus kita kalikan dengan 35.000 karena itu adalah harga tahun sebelumnya. Berarti ini 8,6 kita kalikan dengan 25, 20 kalikan dengan 17, 17 kalikan dengan 20, dan 30 kalikan dengan 6 ya. Karena ini adalah QOQN dikalikan dengan PO. Artinya adalah harga tahun sebelumnya atau harga tahun 2005. Jadi, semua yang ada di sini dikalikan dengan harga tahun 2005. Dikalikan dengan harga yang ada di tahun 2005. Semua yang ada di sini ya. Jadi, QOQN, PO. Ingat, O itu adalah sebelumnya, kalau N itu adalah yang terbaru atau yang sekarang. Ya. Jadi, saya ulangi lagi.
Nah, ini kalau PN berarti semua yang ada di sini kita kalikan dengan yang harga tahun terbaru atau harga tahun yang sekarang, 2006. Nah, kalau yang PO, QO kalikan QN berarti semua yang ada di sini 11,4 dikalikan dengan 8,6, 17, 26. Semua yang ada di sini harus kita kalikan dengan harga tahun sebelumnya atau harga tahun 2005. Berarti semua yang ada di sini. Nah, kemudian di sini langsung aja kita jumlahkan. 399, 216, 346, 390, dan 183. Hasilnya adalah 1.495. Jadi, rumusnya adalah sigma PN per sigma PO. Berarti PN-nya itu adalah yang ini, yang 16. PO-nya adalah yang 1.495 ini ya. Langsung saja kita masukkan di sini. 1.633 dibagi dengan 1.400. Hasilnya adalah 1,09. Kemudian ini dikalikan dengan 100. 109,21. Ini juga sama, harus kita kurangkan dengan 100. Hasilnya adalah 9,20. Karena ini masih plus, masih positif, berarti dia itu akan meningkat sebesar 9,20. Oke, kesimpulan yang bisa kita dapatkan bahwa kalau misalnya kita itu menggunakan metode harga tertimbang atau yang berbobot memiliki penjualan, dia itu antara indeks satu dengan indeks lain itu dia kurang lebih atau tidak terlalu jauh berbeda. Bandingan indeks dari ke-6 ini yang menggunakan metode tertimbang, ya, jadi ada 6, Lasperes, Pasche, Drobis, Fisher, Marshall, Edgeworth, dan Walsh. Ke-6 indeks ini menghasilkan angka yang kurang lebih atau angka yang tidak terlalu jauh berbeda ya. Di sini bisa kita lihat Lasperes itu adalah 109,34, Pasche itu adalah 109,07, Drobis 109,21, Fisher juga 109,21, Marshall, Edgeworth itu adalah 109,19, Walsh adalah 109,20. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini kenaikannya itu semuanya bernilai 9% lebih. Jadi 9,3, 9,0, 9,2, 9,1, dan 9,2. Jadi ke-6 indeks ini yang menggunakan tertimbang itu kurang lebih atau tidak terlalu jauh berbeda. Dan dia itu bernilai positif semua karena dia itu lebih dari 100 ya. Semuanya bernilai lebih dari 100. Kalau positif berarti dia itu adalah naik dan nilainya itu tidak terlalu jauh berbeda semuanya. Kalau dirata-ratakan berarti semua ini akan nilai dari 109,2. Jadi ke-6 indeks ini kalau kita rata-ratakan juga tidak terlalu jauh berbeda kan. 109,2. Berarti dia itu akan bernilai positif atau meningkat sebesar 9,2 dari ke-6 indeks harga tertimbang. Hasilnya adalah 9,2% dan meningkat semua. Nilainya adalah positif. Sebenarnya indeks itu cukup mudah, tapi yang sering salah itu adalah perkalian. Makanya di sini perhatikan, lihat baik-baik, lihat betul-betul mana yang N, mana yang O. Ingat yang O itu adalah yang sebelumnya, kalau N itu adalah yang terbaru atau yang sekarang. Lebih simpelnya gitu saja. PN biasanya itu adalah price atau harga dari tahun sekarang atau tahun yang terbaru. Tapi kalau misalnya Q itu berarti yang bobot atau yang tertimbangnya. Berarti kalau misalnya Q itu adalah yang O sebelumnya. Lebih gampangnya gitu aja. O itu adalah sebelumnya, kalau N itu adalah yang terbaru atau yang sekarang. Baik, semoga bisa dipahami apa yang sudah saya sampaikan ya. Dari ke-8 indeks, dari indeks yang tidak tertimbang juga sudah saya jelaskan. Semoga ini bisa menambah wawasan kita bersama mengenai indeks atau angka indeks dalam statistik ya.